يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان النون ساكنة مع التنوين إن شرحا معا في غير ما ديوان لكنها تخفى على طلابنا فرأيت أن أدلي لهم ببيان فأقول بعد الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Ikhwani fid din, akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para asatidzah pada ustadzat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bersama menuntut ilmu. Yang salah satunya akan kita pelajari, kita akan baca, yaitu sebuah kitab yang cukup klasik ya, cukup lama ya. Yang bahkan jarang dibahas, yang merupakan pembahasan dari kitab tajwid ya. Itu yang tidak ya. Jadi kitab ini aslinya itu diberi judul Manzumatu Umdatil Mufid wa Uddatul Majid fi Ma'rifatit Tajwid. Ya. Manzumah Umdatil Mufid wa Uddatul Majid fi Ma'rifatit Tajwid. Nah, kitab ini ditulis oleh seorang ulama ya, yang bernama, nama lengkapnya Imam Alamuddin Abul Hasan. Alamuddin Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdul Somad bin Abdul Ahad bin Abdul Ghalib ya, bin Ahas Al-Hamdani Al-Misri. Ya, As-Sakhawi. As-Sakhawi nisbah dari sebuah tempat kelahiran beliau. Asy-Syafi'i, dan madhab beliau adalah Asy-Syafi'i. Nah, beliau lahir di sekitar tahun 559 Hijriah dan wafat di tahun ke-643 Hijriah. Jadi dalam usia 84 tahun. Masya Allah ya. Kalau orang sudah seorang ulama lebih dari 80 tahun, biasanya dapat gelar Muammar. Nah, baik. Ya, ya ma'ruf dikenal dengan Imam Alamuddin As-Sakhawi. As-Sakhawi. Ya, beliau terkenal justru malah di Damaskus ya, ulama Damaskus. Seorang mukri ya, ahlu qiraat dan juga ahlu tafsir. Dan juga ahlu nahwu dan lughah. Ahlu nahwu dan lughah. Nah, beliau ini salah satu murid ya, termasuk murid terbaiknya dari imam yang besar di bidang tajwid dan qiraat ya, hampir kenal ya, Imam Asy-Syatibi. Salah satu murid terbaiknya ya, di antara murid-murid yang lain. Jadi kalau Imam Syatibi berarti sejaman dengan Imam Syatibi ya. Imam Syatibi kan lahir di 538 Hijriah. Wafatnya di 590 Hijriah, Imam Syatibi. Dan Imam Syatibi ini merupakan masuknya zaman keemasan ilmu tajwid dan qiraah. Ini di zamannya Imam Syatibi. Makanya hampir-hampir di seluruh tempat ya, di halaqah Quran ya, di tempat pembelajaran Al-Quran dimanapun berada di zamannya Imam Syatibi pasti bahas kitabnya Imam Syatibi, kitabnya Imam Asy-Syatibi. Terutama Hirzul Amani ya. Nah, ya. Imam As-Sakhawi ya, salah satu gurunya ya beliau Imam Asy-Syatibi ya, dan juga Imam Al-Qasim bin Asakir juga salah satu guru beliau. Dan
karya-karya beliau, karya Imam As-Sakhwi sama banyak ya. Di antaranya karya Imam As-Sakhwi ini yaitu Fathul Wasit. Nah, Fathul Wasit ini syarahnya Matan Syatibiyah. Dan wallahu alam ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya syarah Matan Syatibiyah yang pertama ya ini kitab ini. Ya. Fathul Wasit. Nah, ini syarah yang pertama. Disebutkan oleh para ulama dalam biografinya, beliaulah yang menulis pertama kali matan atau syarah Matan Syatibiyah. Selain itu beliau juga menulis syarahnya kitab Imam Syatibi yang lain, yaitu Al-Wasilah ila Syarh Al-Aqillah. Ini dalam bidang ilmu qasam. Nah, ini disyarah oleh beliau juga. Nah, kitab yang lain seperti Jamalul Qura wa Kamalul Iqra. Nah, dan yang akan kita baca ini Qasidah Nuniyah As-Sakhwi, yang dikenal Qasidah Nuniyah As-Sakhwi. Nah, ini sekilas tentang penulis rahimahullahu taala. Baik, ana butuh seorang qori ya, Ustaz. Baik, yang sudah masuk boleh absen ya, sudah boleh absen dengan teks Arabik kalau bisa. Ustaz Hamdan Syukri sudah siap, Anda buka mic-nya untuk baca. Kita sama dulu ya. Kita dengarkan dari awal sampai akhir. Silakan ya, sudah pegang kitabnya. Tapi alafum minkum itu setelah Anda cek ada typo-nya ya. Jadi font yang kita gunakan ketika di-convert ke PDF agak geser-geser. Wallahu alam. Teknis. Kalau yang asli dari MS Word-nya tidak berubah, tapi ketika di-convert ke PDF justru berubah dikit-dikit. Kayak putus-putus begitu hurufnya. Nah, Ustaz Hamdan. Suaranya sudah bisa dinyalakan? Ustaz Hamdan. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, antum baca dari awal sampai akhir, Ustaz. Sampai ada akhir. 66 ya. Mulai, Ustaz. Fadal. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadikum hafizakumullahu ta'ala al-muttasilu ila an-nazim rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala qasidatu nuniyatis Sakhawi. Ya man yarumu tilawatal Qur'ani wa yarudu sya'wa a'immatil itqani. لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لمد فيه لواني أو أن تشدد بعد مد همزة أو أن تلوك الحرف كالسكران أو أن تفوه بهمزة متهوعا فيفر سامعوها من الغثيان للحرف ميزان فلا تكو طاغيا فيه ولا تكو مخسر الميزان فإذا همزت فجئ به متلطفا من غير ما بهر وغير تواني وامدد حروف المد عند مسكن أو همزة حسنا أخا إحسان والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزة باستيقاني. Ini apa Ustaz? Walha'u. Istiqani. Naam. Walha'u tukhfa. Walha'u takhfa fajlu fi izhariha fi nahwi min hadin wa fi buhtani. وجباههم ووجوههم بين بلا ثقال تزدوا به عيا التبيان والعين والحاء على تبيان وعلى نعم وجباههم ووجوههم بين بلا ثقال تزدوا به على التبيان والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان كالعهن أفرغ لا تزغ يختما ولا تخشى وسبح وكالإحسان. نختم
ونختم. كالعهن أفرغ لا تزغ نختما ولا تخشى وسبح وكالإحسان. والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان. إن لم تحقق جهر ذاك وهمس ذا فهما لأجل القرب يختلطان. والجيم إن ضعفت أتت ممزوحة بالشين مثل الجيم في المرجان. والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه والرجز مثل الرجز في التبيان. والفجر لا تجهر كذاك وكشتوى بين تفشيه يسد تفشه بين تفشه مع الإسكان. وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شأن. والياء وأختاها بغير زيادة في المد كالموفون والميزان. وبيانها إن حركت كلسعيها وكبغيكم والياء في غصيان. وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل الغي يتخذوه في الفرقان. لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. في يوم مع قالوا وهم ونظر ذا لا تدغموا يا معشر الإخوان. والواو في حتى عفوا ونظره إدغامه حتم عيع الإنسان. والضاد على الإنسان. نعم. إدغامه حتم على الإنسان. والضاد عال مستطيل مطبق جهر يكل لديه كل لسان. حاش لسان بالفصاحة قيم ذرب لأحكام الحروف معاني. كم رامه قوم فما أبدوا سوى لا من مفخمة بلا عرفان. ميزه بالإيضاح عن ضاء ففي أضللنا أو في غيضا يشتبهان. وكذاك مختصر وناظرة إلى وبي لا يحض وحده ذا إضغان. وأبنه عند التاء نحو أفضتم والطاء نحو اضطر غير جيان. والجيم نحو اخفض جناحك مثله والنون نحو يخفنا قسمه وعاني. والراك وليضربن أولام كفضل الله بين حيث يلتقيان. وبيان بعض ذنوبهم واغبط وأنقض ظهرك أعرفه تكن ذا شان. وكذا بيان الصاد نحو حرصتم والضاء في أو عظت للأعيان. إذ أظهره وأدغموا فرطت إذ أظهره وأدغموا فردت فاتبع في القرآن أئمة الإتقان. واللام عند الراء أدغم مشبعا محضا إذ الحرفان يقتربان. في نحو قل رب وما عن نافع فيه وعاصم حال قولان. وبيانه في نحو فضلنا عيع رفق لكل مفضل فضلنا على. وبيانه في نحو فضلنا على رفق لكل مفضل يقضان. وبقل تعالوا قل سلام قل نعم وبمثل قل صدق عل في التبيان. والنون ساكنة مع التنوين قد شرح معا في غير ما ديوان. وشرحت ذلك في مكان غير ذا فأنا بذاك عن الإعادة غاني. والراء صن تشديده عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن. والدال ساكنة كدال حصدتم أدغم بغير تعسر وتواني. ولقد لقينا مظهر ولقد رأى والمدحضين أبن بكل مكان. والودق وادفع يدخلون وقد نرى
والتاء أدغم عند طائفتان وكذا أجبت واستطعت مبين وكنحو أتقنفه بلا كتمان والضال فإن ونون مظهر يحفظن أظهركم يا سيد أظفر والضال فإن ونون مظهر يحفظن أظفركم بلا نسيان والذال إذ ظلموا ظلمتم ليس في قرآن غيرهما فمدغمان وإذا يلاقي الراء بينه وذا في مثل ذر ونذرت للرحمن وبمذعنين وفي أخذنا واذكروا والثاء عند الخاء في الإثقان بين وأعثرنا لبثنا تثقفنهم كذاك وأيها الثقلان وصفير ما في الصفير فراعه كالقسط والصلصال والميزان والفاء مع ميم يزد والفاء مع ميم كتلقف ميزد والفاء مع ميم كتلقف ما أب والواو عند الفاء في صفوان والميم عند الواو والفاء مظهر هم في وعند الواو في ولدان لكن مع الباء في إبانتها وفي إخفائها رأيان مختلفان وتبين الحرف المشدد موضحا مما يليه إذا التقى المثلان كاليم ما والحق قل ومثالي ظللنا لكيما يظهر الأخوان وإذا التقى المهموس بالمجهور أو بالعكس بينه فيفترقان والهمس في عشر فشخص حثه سكت وجهر سواه ذو استعلان رتل ولا تسرف وأتقن واجتنب نقرا يجيء به ذو الألحان وارغب إلى مولاك في تيسيره خيرا فمنه عون كل معاني أبرزتها حسناء نظم عقودها در وفصلا دره بجمان فانظر إليها وامقا متدبرا فيها فقد فاقت بحسن معاني واعلم بأنك جائر في ظلمها إن قستها بقصيدة الخاقان. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Ustaz Sidik mana? Udah masuk belum Ustaz Sidik? Baik. Ya, baik, kita akan mulai pembahasan ya. Silakan bagi yang sudah punya modul, silakan bisa dilihat. Dari bait 1 sampai 6 ya. Dari bait 1 sampai 6 kita bahas yang dari bait 1 sampai 6 dulu. Ya. Di sini masuk ke pembukaannya. Jadi bait di Nuniyah ini sebenarnya nggak ada ini ya, penggalan-penggalan ini judulnya tentang apa enggak. Itu yang kita tuliskan hanya untuk mempermudah aja ya. Hanya untuk mempermudah pembahasan kita. Nah, dan juga nanti antum ketika mengajarkan kepada murid-murid antum juga setidaknya tergambar, oh bait 1 sampai 6 misalkan, ini masih berbicara tentang beberapa pembahasan tentang kaidah penerapan ilmu tajwid yang proporsional. Nah ya, baik. Jadi ada beberapa poin ya, bait 1 sampai 6, silakan antum bisa baca di situ. Tadi juga sudah kita dengarkan. Ya, kaidah-kaidah ilmu tajwid ini yang sering beredar di kalangan para penuntut ilmu. Yang pertama yaitu masalah tartil, tajwid, dan tahsin. Ya. Ini harus kita dudukkan dulu. Memang ketika kita membaca Al-Quran, tidak lepas dari kaidah-kaidah ini. Ya. Tartil jelas, kita diperintahkan untuk membaca dengan tartil. 6. Waratilil Qur'ana tartila. Jadi membaca dengan tartil yang masyhur, sudah disampaikan disyarah oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ya, walaupun ini
dari sisi sanadnya perlu dicek ulang kata para ulama ya, nggak ada sanadnya. Artinya hanya langsung dikenal bahwasanya ini asal dari Imam Ali bin Abi Thalib, menjelaskan bahwasanya makna tartil itu adalah wa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya. Tartil hiya tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yaitu membaca dengan mentajwidkan huruf-hurufnya dan mengetahui kaidah waqaf dan ibtida. Nah, ini makna tartil. Nah, kemudian tajwid apa? Tajwid juga harus kita dudukan juga. Salah satu definisinya adalah ikhraju kulli harfin, mengeluarkan huruf, mengucapkan huruf, mengeluarkan huruf min makhrajihi, dari makhrajnya, ya. Ma itu haqqahu wal mustahaqqaha, ya. Dengan disertai menunaikan haknya baik dari sifatul hurufnya dan mustahaknya dari sifat-sifat yang lazimah maupun sifat-sifat yang aridah. Nah, itu ada sifatul huruf dan ada hukum-hukum tajwidnya. Nah, ini pembahasan tentang tajwid. Nah, kemudian kalau dikatakan membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan suara yang indah, dengan husnis shaut, dengan suara yang baik, ya, itu dijelaskan juga oleh Imam Atibi, itu bahwasanya yang dimaksud husnis shaut itu meliputi 4 hal, ya. Jadi yang dikatakan bacaannya bagus, bacaannya indah itu meliputi 4 hal. Nah, yang pertama adalah bilukhunil arabi, dengan dialog, dengan lahjah orang Arab. Nah, kemudian murattalal mujawwadan murattalan dan bil arabi. Ya. Mujawwad ya, tadi sudah dijelaskan, tapi mujawwad, murattal, tartil tapi di sini yang dimaksud tartil di sini yaitu dengan bil khusyu'i wa tadabbur, dengan khusyuk dan tadabbur. Dan dengan bahasa Arab yang paling fasih. Ini dikatakan tahsin di situ, ya. Jadi dikatakan suaranya bagus, ya. Itu bukan dari aspek-aspek yang dinilai oleh manusia bahwasanya si fulan ini nadanya indah, bisa bergelombang, itu bukan dari sisi itu dikatakan tahsin, ya. Tidak mutlak dari sisi itu, ya. Karena warna suara manusia itu berbeda-beda. Nah, ini maksud dengan husnis shaut di situ, yaitu dengan dialognya atau bahasa Arab yang paling fasih. Mujawwad, murattal. Nah, dengan tartil, bil khusyu'i wa tadabbur. Nah. Dan tajwid ini, ilmu tajwid ini diamalkan dengan proporsional, ya, tidak berlebihan dan juga tidak bermudah-mudahan. Seperti yang di sini kita ketahui, ada poin yang berlebihan, ada yang poin bermudahan. Kita harus tahu. Kita harus bisa bisa keluar dari situ. Jangan termasuk orang yang berlebihan dalam tajwid dan jangan yang bermudah-mudahan dalam tajwid. Nah, yang bermudah-mudahan contohnya apa? Yaitu tidak menyempurnakan harokat, ya. Kurang itmam. Ini bab itmamul harokat. Bagaimana caranya mengucapkan fathah dengan sempurna? Fathahnya orang Arabi berbeda dengan fathahnya orang Indonesia. Bukan agak ditarik sedikit. Ba, ta, seperti itu. Nah, i juga sempurna. I, bukan jangan bermudah-mudahan. I, enggak, ya. Senyum, tabasam, i, seperti itu. Dia benar-benar dombah monyong. Jangan Nah, hampir sama suaranya tapi dia bermudah-mudahan. Ini harus dijaga. Baik. Kemudian yang termasuk bermudah-mudahan kedua yaitu dia tidak menyesuaikan dengan makhrajnya. Nah, tidak menyesuaikan huruf tersebut dari makhrajnya, dari tempat keluarnya. Baik. Bagaimana kita mengetahui bahasanya huruf ini keluar di makhrajnya dengan tepat? Ya, tentunya dengan cara talaqi. Ya, para ulama terdahulu mengelompokkan huruf ini makhrajnya dari sini, huruf itu makhrajnya dari situ. Itu berdasarkan talaqi, ya. Bukan berdasarkan gambar. Kalau sekarang kan kita terpatok dengan gambar, ya. Alhamdulillah sudah ada buku-buku tajwid yang bergambar, yang itu bisa menggambarkan makhraj letak huruf-huruf tersebut. Nah,
Tapi ini bukan patokan baku, tidak baku. Ya. Jadi itu hanya untuk memudahkan kita menggambarkan bahwasanya huruf ini di situ. Ya. Nah, jadi bukan asal misalkan di halq itu. Huruf H, ya harus pas di situ H. Jangan sampai ha, hi. Nah, ini terlalu bermudah-mudah. Nah, harus dipaskan pada makhrajnya. Nah, termasuk juga tidak sempurna sifatnya. Nah, di sini nanti kita akan membahas banyak sekali tentang peringatan-peringatan tentang kesalahan atau huruf-huruf tersebut tidak proporsional. Sifat harus kita pelajari, harus ditunaikan haknya. Nah, termasuk yang bermudah-mudahan berikutnya yaitu adalah dia tidak konsisten pada hurufnya, pada hukumnya, ya hukumnya bisa dari kadar matnya, ya macam-macam. Ya, ini tidak konsisten. Pada saat tebal tipisnya, ketika huruf ini tebal di sisi sini, ternyata di sana yang turun tingkat ketebalannya. Nah, ini tidak konsisten. Nah, ini termasuk bermudah-mudahan. Nah, kebalikannya, tajwid ini juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, salah satunya ya seperti yang disebutkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dan juga Imam Ibnu Jazari ya. Di situ ada aib-aib dalam membaca Al-Qur'an. Orang yang terlalu cepat membaca Al-Qur'an seperti orang mengunyah gumpalan daging ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, seperti itu. Ini juga terlalu berlebihan. Atau terlalu itmamnya terlalu lebay gitu ya. A'udzubillah. Ini juga terlalu berlebihan. Nah, tajwid nggak seperti itu. Nah, termasuk juga pada pengucapan hamzah. Nah, di sini juga dibaca hamzah itu ya proporsional aja di sini. A, I, U, A. Jangan sampai seolah seperti orang yang memuntah ya. As-sama' sampai nekan banget. Gitu. Ini terlalu berlebihan. As-sama' udah cukup. Jangan sampai terlalu menekan. Nah, ya. Kadar mat yang terlalu dipanjang-panjangin juga terlalu berlebihan. Ya. Walaupun di sana pembagian mat itu juga ya ada tingkatan ya, dari qasr 2 harokat, huwaikut qasr 3 harokat, tawassut 4 harokat, huwaikut tawassut 5 harokat, tul isba 6 harokat. Memang ada di situ ada yang sebagian ulama mengatakan ada di atasnya tul itu ada huwaikut tul ya. Berarti berapa? 7 lah ya harokat. Ada lagi yang al-ifrad yang panjangnya itu enggak terhingga ya, sekuatnya. Nah, tapi hati-hati kalau misalkan membaca tajwid, dikala di situ ada dihukumi mad lazim misalkan, yang para ulama sepakat di situ dibaca dengan tul atau 6 harokat, ya udah 6 harokat. Nah, jangan dibaca lebih dari itu. Atau yang paling banyak sering terjadi yaitu pada saat harit disukun. Ya. Harit disukun dibaca sangat panjang sampai belasan harokat. Mereka mengambil, ya ini kan ada ulama yang membolehin pakai al-ifrad boleh. Ya. Nah, ini juga terlalu berlebihan. Wallahu a'lam. Baik. Ana butuh yang membantu membaca Abu Aqilah. Atau siapa? Ustaz Siddiq udah masuk belum ini? Bisa dinyalakan kalau udah masuk. Ustaz Siddiq? Nah, Syekh. Baik, antum dari tadi ditunggu. Masya Allah. Nah, antum baca per bait ini ya, yang pembahasan baitnya. Nah, berarti sekarang masuk ke bait 7 dan 8. Tafadhol, bait 7 dan 8. Kita dengarkan lagi. Bait 7 dan 8. Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Wamdud huruf al-mad 'inda musakkan أو همزة حسنا أخا إحسن والمد من قبل المسكن دون ما قد مد للهمزات باستيقان. Ya, itu salah penempatan judul ya, itu bait 9-12 harusnya di bawahnya. Maklum, ini masih amatir dalam menulis. Taib. Ya, pembahasan bait ke-7 dan bait ke-8 berkisar tentang pembahasan tentang mad. Ini ringkas sekali ya. Imam As-Sakhawi membahas tentang mad ini ringkas sekali. Memang pentingnya kita belajar beberapa ilmu tajwid itu dari beberapa kitab, dari beberapa sumber, ya karena
kitab-kitab tersebut saling melengkapi, ya. Jadi misalkan seperti ini. Di sini Imam As-Sakhawi hanya membahas sedikit sekali tentang pembahasan mad. Dan kita juga tidak akan menguraikan lebih dalam. Karena di Tufah itu lebih detail, ya mungkin. Di Salsabilus Syafi juga lebih detail, dan seterusnya. Ini kaidah penting ya. Ketika seorang, makanya kita jangan sampai menjadi ta'assub, terlalu fanatik terhadap seseorang guru. Ya. Kalau biasa kan udah gitu ya, kalau sudah senang, sudah mencintai seorang guru, udah pokoknya kalau bukan Ustadz Fulan nggak mau gitu. Ada yang seperti itu. Ini termasuk sifat ta'assub yang tidak diperbolehkan seperti itu. Apalagi dalam menuntut ilmu seperti itu. Nah, karena tidak akan mungkin ya, seorang ulama sekalipun ya, tidak akan mungkin dia menguasai seluruh ilmu Allah. Bahkan hanya cabangnya saja nggak mungkin terkumpul dalam diri seorang ulama sekalipun. Gitu. Makanya pasti di satu sisi ulama yang satu ini memiliki kelebihan, di sisi lain dia memiliki kekurangan. Dan nanti akan disempurnakan oleh ulama yang lain. Nah, itu ulama, apalagi para asatidz di zaman kita, ya jauh sekali ya, jauh sekali. Jadi bisa jadi di Ustadz Fulan ini bagus di sisi A, tapi minus di sisi B. Nah, Ustadz yang lainnya seperti itu. Maka sila antum banyak-banyak memiliki guru supaya saling melengkapi. Ilmunya saling melengkapi. Dan kitab juga sama. Banyak-banyak kita mentelaah kitab supaya pembahasannya saling melengkapi. Nah, di sini pembahasan mad ringkas sekali. Imam As-Sakhawi, kita juga nggak terlalu panjang di sini. Intinya hanya membagi mad ya. Jadi mad itu ada dua, udah mad asli dan far'i. Nah, kalau mad asli itu tidak ada sebab, kalau far'i itu dia ketemu sebab. Nah, ya. Sebab itu maksudnya apa? Ya. Taib. Yang mad asli ini dikatakan mad asli atau mad tabi'i itu kesimpulannya dia punya dua syarat lah ya. Syarat yang pertama ada huruf madnya, atau huruf mad baik dia tertulis dalam rasam atau tidak. Ini syarat yang pertama. Ya. Yang kedua, dia tidak bertemu dengan sebab. Nah, sebab yang lain. Baik. Jadi ada huruf mad. Huruf madnya itu apa? Alif. Ya. Alif sebelumnya huruf berharokat fathah, baik dia tertulis dalam rasam maupun tidak. Kemudian ya sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh, baik tertulis dalam rasam maupun tidak. Dan waw sukun sebelumnya huruf berharokat dhammah, baik dia tertulis dalam rasam maupun tidak. Nah, dan dia tidak bertemu dengan sebab. Sebabnya apa? Yang pertama adalah hamzah. Ya, dia tidak bertemu dengan hamzah. Nah, kemudian dia tidak bertemu dengan sukun, baik itu sukun yang asli maupun sukun yang arid. Nah, baik sukun yang terlihat bentuknya itu bahwasanya itu sukun maupun sukun yang ada di dalam huruf bertasydid. Karena huruf bertasydid itu hakikatnya dua huruf, yang pertama huruf sukun asli dan huruf kedua berharokat. Nah, itu sebab. Jadi kalau udah ketemu dua itu berarti itu dikatakan mad tabi'i, mad asli. Nah, berarti kebalikannya kalau mad far'i ya, adanya huruf mad bertemu dengan sebab yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, dan di sini juga mengisyaratkan bahwasanya Imam As-Sakhawi rahimahullah menunjukkan di situ ada tingkatan mad ya. Ada tingkatan kekuatan mad. Kalau yang disebutkan oleh Ibrahim As-Samanudi itu kekuatan mad tingkatannya ada yang pertama lazim, kemudian yang kedua mutasil, yang ketiga arid disukun, yang keempat mad munfasil, dan yang kelima mad badal. Namun kalau di riwayat Hafs an Asim yang Al-Qur'an yang kita baca beda tingkatannya. Yang pertama lazim, yang kedua mutasil dan munfasil, ini sama satu tingkat. Ya, satu kekuatan. Mutasil dan munfasil di riwayat Hafs an Asim jalur Syatibiyah. Kemudian yang ketiga arid disukun, yang keempat lin, baru yang bawah mad tabi'i. Nah, itu aja. Nanti lengkapnya kita silakan murojaah di Tuhfatul Atfal. Fadhol Ustaz, bait ke-9 dan 12 sampai 12. Ustaz Siddiq, nah, fadhol.
والهاء تخفى فجل في إظهارها في نحو منهال وفي بهتان وجباههم وجه ووجوههم بين بلا ثقل تزيد به على التبيان والعين والحاء مظهر والغين قل والخاء حيث تقارب الحرفان كالعين أفرغ لا تزغ يختم ولا تخشى وسبحه كالإحسان. Nah, kita sekarang masuk pembahasan yaitu huruf-huruf yang masuk di makhrajnya al-halq, ya, huruf-huruf di halqi. Nah, ada beberapa, tapi nanti ada yang kayak tadi hamzah itu sudah di depan, sudah dikasih wanti-wanti. Nah, tapi yang sekarang kita bahas khususnya huruf H. Yang pertama disebutkan adalah huruf H. Ya, karena huruf H ini memiliki sifat yang paling lemah, ya. Sifat yang paling lemah yang menyebabkan huruf H ini tidak bisa terucap dengan sempurna. Ya. Jadi di situ terkumpul sifat-sifat lemah seperti sifat hams, ya. Dia H memiliki sifat hams, kemudian memiliki sifat rokhawah. Kemudian memiliki sifat istifal, otomatis dia infitah. Kemudian dia ismat. Kemudian dia ada sifat lain, ya, disebutkan oleh di kitab taisirnya Dr. Rasul Abdul Hamid itu dia memiliki sifat al-khofa. Dan juga di Imam Ibnu Jazari juga menyebutkannya al-khofa juga ada, yaitu sifat yang jatuh yang membuat H ini harus butuh energi khusus untuk memunculkan, ya. Karena jauhnya makhraj dan sifat-sifatnya lemah. Nah, kita akan merasakan Nah, itu kan kalau misalkan nggak ada energinya dia terhenti. Nah, makanya harus fokus di situ untuk mengeluarkan sifatnya harus benar-benar butuh energi. Nah, kayak berat, ya. Padahal dia hurufnya ringan sebenarnya, tapi untuk mengeluarkan itu butuh energi khusus. Agak berat, ya. Nah, ini hati-hati di huruf H. Jangan sampai dia menjadi samar, menjadi jatuh. Nah, baik. Di sini sudah disebutkan beberapa contoh, ya, di surat At-Taubah. Jibahuhum, hu. Nah, kalau misalkan jatuh jadi jibahuhum, hu. Nah, jadi jatuh, ya. Harusnya jibahuhum, hu. Nah, di surat Ali Imran juga wujuhuhum. Nah, kalau nggak bisa dijaga, biasanya wujuhuhum, huhum. Nah, gitu, ya. Jadi nggak sempurna. Ini hati-hati. Wujuhuhum. Nah, baik. Ini huruf H. Kemudian huruf-huruf yang berikutnya dari huruf-huruf halqi. Ada huruf ain, ha, ghain, dan kha. Nah, ain dan ha, ya. Ain dan ha ini ada di tengah tenggorokan, ya. Yaitu kalau misalkan patokannya gambar, nanti bisa dikomplain oleh orang yang pakar di medis. Karena ada yang menyebutkan bahwasanya huruf H dan Hamzah ada di mana? Di pangkal tenggorokan, ya. Ada yang nyebutnya di epiglotis atau apa itu pita suara, ini yang di bawah yang apa namanya? Apaan? Di cekungan gitu, ya. Ternyata ada yang ahli medis mengatakan ternyata epiglotis nggak di situ, Ustaz. Epiglotis itu terletaknya di belakang jakun gitu. Di belakang jakun. Nah, padahal yang kita tahu yang di daerah jakun itu sekitar itu huruf H sama ain, ya kan? Nah, baik. Makanya kalau misalkan patokannya dari gambar, baik gambar medis maupun gambar yang makhorijul huruf sekalipun, itu hanya gambar, hanya membantu kita untuk mengimajinasi. Nah, adapun ketepatan hurufnya itu tetap dari talaki. Nah, jika guru sudah membenarkan letaknya, ya sudah,
ya, sifatnya sudah sempurna, ya sudah, cukup seperti itu aja. Nah, dan huruf-huruf yang ditenggorokan, ya, antum perhatikan, ini sekali lagi, kalau makharijul huruf itu berkaitan dengan imajinasi, kita membayangkan. Anggap ini adalah, apa namanya, halq kita, tenggorokan kita. Tenggorokan atau kerongkongan terserah ya. Ya, ini di bagian tengahnya, di huruf ain dan ha, dia menyempit seperti ini aja. Ha, ha, aha, ihi, uhu. Seperti itu aja. Ain juga. A, ai, au, ba. Jadi nggak sampai nutup. Ya. Jadi hanya menyentuh situ. Dan ketika huruf itu yang di tengah tenggorokan itu diucapkan jangan ditekan, ya, karena dia nggak ada apa namanya ya, nggak sampai membenturkan makhrajnya. Coba perhatikan, ha, kan ringan aja, jangan sampai ha. Nah, malah nanti dia bisa geser. Kalau antum tekan itu geser ke atas, ha, jadi makhrajnya kho kecampur, kan gitu. Ain juga sama. A, ai, au, ba. Jangan ditekan. Kalau ditekan nanti jadinya a, ai. Nah, jadi aneh, jadi lebay nanti. A, ai, au, ba. Baik. Itu huruf ain. Huruf ain. Nah, ghain dan kho, ya, ghain dan kho. Ini juga masih di makhraj yang atas tenggorokan. Di mananya dibayangin aja lah. Ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya pendek ya, yang jelas di tenggorokan bagian atas. Itu aja. Gho, ri, ru, al. Yang terutama yaitu perhatikan sifat-sifatnya. Kalau makhrajnya kita sudah bisa kira-kira. Kemudian sifatnya. Sifatnya itu misalkan ghain, ya. Ghain dia sifatnya apa? Jahr, ya. Jahr. Kemudian sifatnya lagi apa namanya, syiddah, sifatnya rokhwah, ya, sifatnya rokhwah. Jadi ghain berarti kalau disukun ada masih sifatnya ada rokhwah. Itu kan kalau misalkan dipanjangin hurufnya akan ngalir terus kan gitu. Jadi sampai nafasnya berhenti baru stop gitu suaranya, aliran suaranya ya baru stop di situ. Ini ghain. Masih ada. Nah, baik. Kemudian dia sifatnya isti'la, ghain. Tapi dia tidak idbaq, ya. Jadi tebal tapi nggak tebal banget intinya gitu. Nah, berbeda dengan huruf-huruf yang punya sifat idbaq, dia sangat tebal, nah, sangat kuat. Nah, baik. Kho juga, kho dia punya sifat fasaus sakhun sakat, dia punya sifat hams, dia punya sifat rokhwah. Nah, dia punya sifat isti'la tapi tidak idbaq. Nah, memang nanti di beberapa daerah seperti huruf kho misalkan ya. Kho nanti kho-nya mungkin di ulama Mesir, ulama Syam itu nanti beda pengucapannya dengan ulama Madinah misalkan. Nah, contoh misalkan kalau kita sering dengar kho, khi, khu, akh. Ini sebagian jalur Mesir atau Syam seperti itu kurang lebih. Nah, tapi kalau nanti di Madinah, sebagian ulama di sana, kho-nya nggak terlalu banyak kotornya. Ya, hampir sama ha tapi ditebelin aja. Ho, hi, ho, hi, hu, akh. Nah, jadi tingkat kefasihan huruf di beberapa jalur ya, beberapa jalur periwayatan di Mesir, di Syam, di Madinah, di Yaman itu mungkin bisa berbeda-beda. Nah, kapan kita ngambilnya ya tergantung guru antum. Kalau guru antumnya mencontohkannya seperti itu ya ambil ya. Iqra'u. Baik. Nah, silakan dilanjutkan Ustaz. Bait 13 sampai 14. Sidik dinyalain dulu mic-nya. Fadhol. والقاف بين جهرها وعلوها والكاف قلصها بحسن بيان
illam tuhaqqiq jahra dzaka wa hamsaza fahuma li ajlil qurbi yakhtaliqani. Ya. Nah, ini huruf qaf dan huruf kaf. Bait 13. Jadi tadi huruf halq udah ya, hamzah tadi diwanti-wanti di muqaddimah udah. Kemudian huruf halqnya selesai, naik berarti ke huruf yang pangkal lisan, qaf dan kaf, ya. Qaf dan kaf ini huruf yang sering banyak ketuker ya. Kalau dia qaf misalkan, kalau dia nggak sungguh-sungguh dalam menebalkan, hampir sama kayak kaf. Kalau kaf, ya kalau dia nggak sempurna sifatnya, nyerempet ke qaf. Ya, ini sering ketukar karena saking sangat dekatnya makhraj antara huruf qaf dan kaf. Baik. Yang perlu ditekankan di sini huruf kaf misalkan, ya huruf kaf itu selain dia punya sifat hams, dia punya sifat syiddah, ya punya hams tapi punya sifat syiddah. Walaupun urutannya yang kalau misalkan di teorinya itu yang hams itu pertama, kemudian syiddah itu yang kedua, tapi syiddah ini sifat kuat. Nah, hams ini sifat lemah. Jangan sampai sifat yang lemah mengalahkan sifat yang kuat. Ya. Kebalik itu. Jadi harusnya sifat kuat dulu, baru amalkan sifat yang lemah. Sifat yang kuat syiddah. Jadi kaf kalau disukun, ya seperti dia menutup, suaranya nutup. Ak, tertutup, nggak bisa bocor. Baru dibuka udaranya. Ak. Nah, gitu. Jangan kebalik, jangan fokus pada hamsnya doang. Jadinya ak, Allahu akbar, akbar. Nah, jadi kebanyakan hams tapi sifat syidahnya hilang. Ak. Nah, harus diutamakan yang kuat dulu, sifat yang kuat dulu. Begitu juga ketika harokat berharokat, kakiku, ya. Kaf dia punya hams, tapi dia ingat punya syiddah. Jangan sampai hamsnya mendominasi. Ka, ki, ku. Nah, ini hams doang. Nah, syiddahnya malah hilang. Ka, ki, ku. Ada syiddahnya. Hati-hati di situ. Nah. Baik. Qaf. Adapun qaf yang sering kepleset itu ketika berharokat kasrah misalkan. Qo, qi, tu, aqo. Qaf ini kalau misalkan dilihat sifatnya dia ini punya sifat isti'la, tapi dia tidak punya sifat idbaq, tebal. Jadi kalau misalkan kasrah tidak diucapkan qoi, enggak, ya itu namanya ada sifat idbaqnya. Dia saja qi, bukan qoi. Nah, kalau sampai qoi itu berarti dia ada sifat baru, sifat idbaq. Baik. Fadhal Ustaz, lanjut bait 15 sampai 22. Nah, Syekh. Wal jimu in dha'ufat atat mamzujatan bishin mithlul jimi fil marjani wal ajla wajtanibu wa akhraj shat'ahu wa rijza mithlur rijsi fit tibyani. والفجر لا تجهر كذاك وكاشترى بين تفشيه مع الإسكان وكذا المشدد منه نحو مبشرا أو غير ذاك كقوله في شأن وبيانها إن حركت كلسعها وكبغيكم والياء في عشيان وكمثل أحيينا ويستحيي ومثل للغي يتخذوه في الفرقان لا تشربنها الجيم إن شددتها فتكون معدودا من اللحان. Ya, Masya Allah. Bait 15 sampai 22. Nah, sedikit lagi. Ini pindah, qaf kaf sudah naik ke makhraj berikutnya, makhrajnya jim, shin dan ya di punggung lidah, ya. Punggung lidah, ya, anggap ini lidah, berarti punggungnya di sini, dia bergerak menyentuh ke langit-langit atas. Ada yang posisinya bergerak, mengarah, ada yang nempel, ada yang nempelnya kenceng. Ya, nanti akan kita lihat, ada beberapa perbedaan di situ. Baik. Nah, jim sekarang.
ya. Jim, mungkin sebagian tempat pengucapan huruf akan memiliki masalah yang berbeda-beda, ya. Jimnya orang Mesir itu susah sekali, ya. Hampir-hampir becek kalau kita bilang, ya. Hampir-hampir menyerupai shin, ya. Ini langsung disebutin di sini. Berarti kalau di sana di Mesir kebanyakan jimnya itu bercampur dengan shin, ya. Sering bercampur dengan narujan, marjian. Nah, kurang lebih seperti itu, ya. Kayak jadi campuran huruf shin. Baik. Tapi kalau kita mungkin nggak terlalu sulit, ya. Hanya saja mendeteksinya jimnya ini sudah benar atau enggak, ya tetap dari sifat. Jim ini dia punya sifat jahar, ya, bukan huruf hams. Jadi nggak keluar nafasnya, tapi dia syiddah. Syiddah, dia tertahan. Masya Allah. Suaranya tertahan. Nah, dia punya sifat syiddah. Dia punya sifat jahar. Coba perhatikan. Ketika aliran udara, nafas, dan sifat syiddahnya itu menghalangi suara, harusnya kan tertutup sempurna, ya. Kalau hilangkan kolkolahnya, hilangkan kolkolahnya, maka dia tertutup, benar-benar hilang suaranya. Nah, rasakan lidah itu menempel kuat ke atas langit-langit. Nah, seperti itu. Nah, imbasnya kalau udah ketutup semua, aliran suara yang ketutup, aliran udara yang ketutup, maka si suara ini, momentum suaranya mau nggak mau dia akan mental, ya, atau istilahnya kolkolah. Jadi itulah hasil dari syiddah dan jahar, mental. Nah, karena saking kuatnya pantulan itu, Nah, itu karena itu ada momentum suaranya. Jadi bukan aliran udara yang keluar. Jadi kalau sebagian orang nempelin di sini, ya, ji, ju, seperti itu. Dia kalau misalkan ada udara di sini, ja, ji, ju, berarti kan salah, ya. Nah, dirasakan ada hembusan. Tapi kalau apa istilahnya? Kalau yang berlebihan, itu benar-benar nggak boleh ada sama sekali, apa istilahnya, terasa di kulit. Ya, nggak boleh sama sekali, itu yang berlebihan. Karena sebagian dari kita mengucapkan huruf ja itu ada momentum suaranya. Ya, bedakan antara momentum suara yang keluar, ada energi suara yang keluar, sehingga bisa jadi, ya, terasa di sini. Tapi itu bukan hembusan udara, seorang guru harus bisa membedakan kapan itu yang keluar hembusan nafasnya, ya, berarti dia jadi hams, ya, ini salah. Atau dia hanya sebatas momentum suara aja, ja bukan ja. Nah, itu harus bisa dibedakan. Nah, jim dia nempelnya kuat ke atas langit-langit, ya, biar nggak samar dengan huruf shin. Nah, itu jim. Kemudian dari situ ada contoh-contohnya, nanti misalkan buat diroyahnya antum bisa lebih detail ke contoh-contoh dan prakteknya. Baik. Kemudian ke huruf shin, ya, shin. Nah, shin ini dia nggak sekuat jim nempel ke makhrajnya, ya. Jadi dia hurufnya lemah ke nempel ke makhrajnya. Makanya kalau dia terlalu kuat nempel ke makhraj, sifat tafashinya dia hilang. Shin punya sifat khusus tafashi, menyebar suaranya. Nah, coba rasakan. Sya, shi, shu, ash. Nah, ketika sukun, asya, ishi, ushu. Ketika sukun, si pangkal punggung lidah dia nggak menempel kuat. Sehingga dia bisa menghasilkan sifat tafashi. Coba, kalau kuat, asya, nggak ada tafashinya. Nggak sempurna tafashinya. Tapi kalau lemah, nempelin ke makhrajnya lemah, dia mudah. Ya, menyebar suaranya mudah, tafashinya mudah. Asya.
Ishi. Nah, jangan sampai kalau yang kuat itu tadi jim ya. Makanya jim sama shin di situ. Letak nempelin makhrajnya aja yang beda. Nah. Ya. Nah, sekarang huruf ya. Ya. Huruf ya. Ya, huruf ya masih sama di apa namanya? Di pangkal atau di punggung lidah. Namun keadaan ya pada saat yang default, yang standarnya ya. Nanti kalau ya-nya jadi mad beda, nanti beda makhraj. Baik. Nah, ya kalau yang di pangkal apaan di punggung lidah ya biasa ya, yi, yu, ai. Ya, yi, yu, ai. Ingat, ya ini juga punya banyak pembahasan. Yang pertama, ketika dia bertasydid, ya, ketika dia bertasydid, maka dia ada kaidah nabr di situ, nabroh. Nah, ditekan. Iyyaka, iyyaka. Nah, fungsinya nabr di sini untuk membedakan antara dia bertasydid atau dia menjadi ya yang mad dia. Kalau nggak ada nabrnya, jadi kesannya gimana? Iyyaka, iyyaka, kayak ya jadi mad. Nah, jadi nabr itu fungsinya di situ, membedakan huruf bertasydid sama enggak, sama jadi mad. Nah, di nabr. Nabr ini juga kalau di beberapa daerah ada perbedaan. Kalau misalkan di Syam misalkan kuat nabrnya ya. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, kuat. Tapi kalau di Mesir ringan aja. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Jadi beda di situ. Nah, jadi kalau antum yang sering talaki dengan ulama yang ahlu Syam, tiba-tiba talaki sama yang asli di Mesir disalahin kalau nabrnya terlalu kuat. Begitu juga sebaliknya. Makanya harus pandai-pandai kita bisa menyetel lidah kita. Nah, banyak-banyakin guru. Jangan banyak-banyakin cari kesalahannya guru. Ya, kalau kan sering gitu. Ya Ustadz, saya kalau ngaji di Ustadz itu kok ini saya huruf saya ini udah bener Ustadz. Ya udah ngaji sama Ustadz yang sana aja kan gitu. Kalau misalkan gurunya tega kan gitu. Jadi kalau gurunya yang di sini standar hurufnya seperti itu, ya itu seperti itu. Selama guru tersebut memiliki sandaran, memiliki sanad yang jelas ya. Begitu. Jangan ditabrak-tabrakin guru satu dengan guru yang lain. Ya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri ya. Nah, iqra kama ulimtum. Ya, ketika bertasydid ada numbernya. Nah, kemudian ya tadi udah disampaikan, ya ini juga masuk kalau dia termasuk juga huruf mad ya. Ya ketika sukun ya, huruf sebelumnya kasrah. Dia masuk huruf mad, berarti makhrajnya udah pindah. Udah enggak lagi di punggung lidah, tapi sudah di al-jauf. Nah, udah masuk ke punggung atau udah masuk ke makhrajnya al-jauf. Nah, jadi bedakan antara ya ketika dia jadi masuk di al-jauf dengan ya ketika makhrajnya di apa namanya? Di punggung lidah. Nah, terus bagaimana dengan ya ketika lin? Ya. Ya ketika lin. Nah, maiti misalkan. Al-mait ya. Ya ketika lin. Itu ya ketika lin makhrajnya tetap di punggung lidah ya, bukan di al-jauf. Yang makhrajnya dimasukkan al-jauf ketika menjadi mat aja. Ini diingat-ingat di situ. Baik. Huruf ya udah. Ya. Nah. Ya di situ ada beberapa contoh-contoh ayat yang nanti antum bisa latih sendiri ya. Ada ahyaina. Nah, untuk melatih karakteristik huruf ya ketika jadi lin, ketika jadi nabr, nanti nabr juga ada. Nah, yang di bait ke-22 itu tadi. Ya. Ketika jadi lin, dia harus lembut. Ya. Ahyaina. Jangan sampai ditekan ahyaina. Bukan seperti itu. Nah, yastahyi dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan.
bait ke-23 dan 24. Fadhal Ustaz. Naam Syekh. Assalamualaikum ilaikum. Yaumi ma qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghinu ya ma'syarul ikhwani wal wawu fi hatta afaw wa nadhiruhu idghamuhu hatmun 'alal insani. Naam. Ini sambil dikoreksi ya kalau siapa tahu ada yang salah. Baik, kita masuk ke, masih ada hubungannya di bait 23 dan 24. Ini masuk ke pembahasan tentang mislan shogir. Ya. Pembahasan tentang mislan shogir. Nah, ya di sini unik juga sih. Ya, tapi memang berhubungan. Kalau di Tuhfah itu kan ada pembahasan sendiri ya, bertemunya dua huruf, nanti ada hukum di situ. Ya. Dikatakan mislan ini maksudnya apa? Bertemunya dua huruf. Huruf pertama, huruf yang kedua ini sama makhraj dan sama sifat, ya. Sama makhraj dan sama sifat. Ini disebut mislan. Baik. Jadi mislan itu enggak disebut sama hurufnya. Ini kaidah. Ya, ini antum harus pegang. Yang dimaksud mislan, semisal itu bukan sama huruf. Nah, ntar kalau antum tangkapnya sama hurufnya, nanti semua huruf yang sama dimasukkan menjadi mislan, enggak ya, kurang tepat. Ya, coba kita lihat misalkan. Ini di sini kita bicara tentang ya tadi sudah kita sebutin ya tentang iya. Sekarang ada lagi. Ya waw juga sama ya. Waw juga misalkan waw ketemu waw. Waw ketemu waw. Misalkan pada surat Al-Maidah ayat 93. Silakan antum bisa cek di mushaf. Nah. Surat Al-Maidah ayat 93. Baik. Antum perhatikan pada lafaz alladzina amanu wa amilu. Nah, amanu wa amilu. Waw bertemu dengan waw. Ya, wawnya sukun yang pertama, yang kedua wawnya berharokat. Nah. Kemudian di bawahnya idza mattaqau wa amanu. Ya, itu juga sama. Waw bertemu, waw sukun bertemu dengan waw berharokat. 6 ya. Jadi ingat, kaidah mislan itu bukan dua huruf yang sama bertemu. Ya, yang satu huruf depannya sukun, yang belakangnya berharokat, terus karena dia hurufnya sama, itu dihukumi mislan, bukan. Ya. Mislan itu adalah dua huruf yang bertemu, yang sama makhraj dan sama sifat. Baik. Nah, pada ayat ini, salah satu ini mewakili di tempat-tempat yang lain juga sama kaidahnya. Di lafaz wa amanu, waw yang di situ makhraj wawnya itu dia menjadi waw yang mad, ya, waw yang mad karena dia waw sukun sebelumnya harokatnya dhammah. Berarti waw di sini makhrajnya ada di al-jauf, ya. Bertemu dengan waw yang makhrajnya di syafatain, di dua bibir. Baik. Sehingga di sini wawnya tidak sama makhraj. Berarti dia tidak bisa disebut sebagai mislan. Nah, makanya enggak bisa diidghamkan, ya. Tidak bisa dibaca idgham. Sehingga dibacanya mad. Nah, alladzina amanu izhar wa amilu, begitu. Adapun yang bawah idza mattaqau, waw yang di sini adalah wawnya lin. Waw yang pertama sukun, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, dia lin. Nah, berarti waw ketika lin itu dia makhrajnya ada di sesuai dengan makhraj asalnya, yaitu di syafatain. Bertemu dengan waw berikutnya yang juga makhrajnya di syafatain. Nah, berarti waw ini dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Nah, inilah yang disebut mislan. Karena yang pertama berharokat, karena yang pertama hurufnya sukun dan yang kedua berharokat disebut shogir.
yang seperti ini dihukumi idgham. Waw yang pertama dileburkan ke waw yang kedua secara sempurna. Sehingga waw yang kedua, kalau di Mushaf Madinah itu bertasydid. Nah, kaidahnya sama dengan ya yang tadi, ya dan waw ketika di tengah bertasydid dinaberkan supaya membedakan antara itu huruf yang bertasydid dengan huruf mad. Nah, ya, jadi harus jeli. Jadi ya, waw sama kaidahnya seperti ini ketika menentukan kapan dia mislan, kapan dia enggak. Ya, baik. Ya, adapun di Hafs an Asim sendiri kondisi yang mislan seperti ini, yang sogir, mislan sogir itu secara umum dihukumi izhar. Ya, hanya ada pengecualian aja ketika ya tadi ketika dia menjadi mad, qalu wahum. Nah, jadi dia menjadi mad itu ya, qalu wahum. Dan fi yaum. Nah, afwan, kebalik. Secara umum dia idgham, dia menjadi izhar ketika menjadi mad dan ya di keadaan ha saktah di surat Al-Haqqah 28-29. Nah, gimana ayatnya? Maliyah halaka. Nah, maliyah halak. Ma'agna anni. Anhu Halaka maliyah. anni. Nah, baik. Halaka anni sultannya. Nah, ha ketemu ha. Ha sukun bertemu dengan ha berharokat. Dia itu bisa dengan saktah, bisa dengan idroj, yaitu dengan diidghamkan. Bisa diidghamkan. Nah, itu yang sogir. Kalau yang kabir juga udah pernah dibahas di Tuhfah, ya. Kalau yang kabir seluruhnya izhar, dia dihukumi idgham kecuali di beberapa tempat. Kalau yang mukhtabar di beberapa kitab tajwid yang mukhtabar seperti di Hidayatul Qori, terus Taisirnya Syekh Abdul Hamid, itu ada 5 pengecualiannya ya. Di surat Yusuf 11, la ta'manna itu diidghamkan. Aslinya la ta'manuna. Di surat Al-Kahf 95, makanni aslinya makannani, diidghamkan juga. Zumar 64, ta'muruni aslinya ta'murunani, diidghamkan juga. Kemudian di surat Al-An'am 80, atuhajuni aslinya atuhajunani. Dan Al-Baqarah 271 serta An-Nisa 58, ni'im aslinya ni'mama. Ada tambahan itu di Syekh Abdurrahman Jibril ya. Ada di salah satu websitenya beliau, Darul Hijrah ya. Itu menambahkan 2 tempat, yaitu Al-Maidah 54. Yartadda dan hayya. Hayya aslinya hayya, ditulis hayya. Nah, itu memang dari sisi qiraat. Nah, baik. Adapun yang mislan mutlak semuanya dihukumi idhar. Wallahu a'lam. Nah, sudah lebih 5 menit. Insyaallah taala kita lanjutkan bait berikutnya 25 dan seterusnya di pekan depan. Nah, untuk pertanyaan nanti bisa japri saja atau bisa ditulis di kolom komentar atau kolom chatting. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fa naktafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran ya Syekh. Ahsanu ilaikum. Nafa'ana Allah bi ulumikum.